Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 kita melanjutkan materinya. Kalau kemarin kita sudah mencari akar dengan metode pemfaktoran, untuk kali ini kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Seperti biasanya sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk kuadrat sempurna ini kita tentukan dulu, nanti kita bentuk sebuah persamaan itu bentuknya menjadi kuadrat sempurna. Sebelum ke persamaan kuadrat, Pak Imam pengen melihatkan bagaimana cara membentuk sebuah kuadrat sempurna. Misalkan ada sebuah bentuk aljabar X plus PX, nah, agar nanti bentuknya bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka caranya adalah kita harus menambahkan setengah P kuadrat, nah, atau setengah dari variabel X dikuadratkan, sehingga nanti bentuknya menjadi X plus setengah P kuadrat. Nah, ini kalau kamu jabarkan, ini nanti bentuknya akan kembali ke sini. Nah, jadi bentuk X plus P ini, kita tambahkan dengan setengah P kuadrat atau setengah dari variabel X kuadrat, sehingga terbentuk sebuah bentuk kuadrat sempurna. Nah, seperti ini. Kita ke contohnya. Yang nomor 1, X kuadrat plus 2X. X kuadrat plus 2X. Maka untuk membentuk persamaan kuadrat yang ada X kuadrat plus 2X nya, maka kita tambahkan dengan variabel X nya berapa? 2. Maka kita tambahkan dengan setengah dari 2, kita kuadratkan. Berarti X kuadrat plus 2X plus setengah dari 2, 1 ya, berarti 1 kuadrat. X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini kalau dibentuk kuadrat sempurna, maka bentuknya adalah X plus, nah, setengah dari P, setengah dari 2, berarti berapa? Ya, ini tadi 1 kuadrat. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna yang ada X kuadrat plus 2X nya, tetapi ini nilainya tidak sama, ini nilainya tidak sama. Yang nomor 2 sama ya, X kuadrat min 8X. Bentuk kuadrat sempurna yang ada unsur X kuadrat min 8X adalah X kuadrat min 8X plus setengah dari variabel X nya, min 8 ya, min 8 dikuadratkan, berarti X kuadrat min 8X plus setengah dari min 8, min 4 kuadrat, berarti X kuadrat min 8, kurang X ini, 8X plus min 4 kuadrat 16, sehingga bentuk kuadrat sempurnanya adalah X setengah dari min 8, berarti min 4 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna yang memuat variabel bentuk X kuadrat min 8X. Yang nomor 3, Y kuadrat min 7Y. Caranya sama, Y kuadrat min 7Y ditambah dengan setengah dari min 7, kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi Y kuadrat min 7Y, setengah dari min 7 berarti min 7 per 2 dikuadratkan, berarti Y kuadrat min 7Y, min 7 kuadrat berarti min
49 positif per 4. Maka bentuk kuadrat sempurnanya adalah Y, nah ini min 7 per 2 dikuadratkan. Nah, itu adalah mencari bentuk kuadrat yang memuat bentuk aljabar dari X plus PX. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadratnya. Bentuk kuadrat sempurna itu dituliskan dalam bentuk X kuadrat, nah seperti ini, atau X plus P kuadrat seperti tadi sebelumnya. Nah, maka kalau nanti bentuknya X kuadrat, nah, maka X kuadrat sama dengan Q-nya sebuah konstanta, maka X-nya adalah plus minus dari akar Q. Hati-hati ya. Jadi kalau ada X kuadrat sama dengan 9, maka nilai X-nya itu tidak hanya 3, tetapi X-nya ini juga ada min 3. Kenapa? Karena min 3 ini, kalau ini kita kuadratkan, 3 kuadrat itu hasilnya 9. Min 3 kuadrat juga hasilnya 9. Nah, sehingga harus ada tanda ini plus minusnya, artinya ada plusnya, ada nilai minusnya. Nah, hati-hati ya, kalau nilai akar 9 itu sama dengan 3, hanya 3, jawabnya cuma 1, 3, akar 9 itu sama dengan 3. Tetapi kalau X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya plus minus akar 9 nanti. Jadi X-nya itu plus 3, atau enggak usah ditulis plusnya, dan X-nya itu juga min 3. Nah, jadi kalau akar itu selalu positif, tetapi kalau bentuknya X kuadrat sama dengan 9, nanti X-nya tidak hanya yang positif, tetapi juga yang negatif. Sama, kalau bentuknya X plus P kuadrat sama dengan Q, maka kuadrat pindah ruas juga sama, hasilnya adalah plus minus akar Q, tidak hanya yang plus saja. Kita masuk ke contohnya yang nomor 1. X kuadrat sama dengan 25. Maka X-nya kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Nah, plus minus akar 25. Berarti X-nya sama dengan plus minus akar 25 berapa? 5. Maka X-nya adalah 5, atau X-nya sama dengan negatif 5. Nah, jadi ada dua penyelesaian. Yang nomor 2 juga sama. 2x kuadrat sama dengan 98. Maka X kuadratnya 2 pindah ruas jadi bagi ya, karena kali. Maka X kuadrat sama dengan 49. Maka X-nya kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Plus minus akar 49. X-nya adalah plus minus akar 49, 7. Maka X-nya sama dengan 7, atau X-nya sama dengan negatif 7. Nah, jadi ada dua penyelesaian. Yang nomor 3, X min 3 kuadrat sama dengan 121. X min 3 kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar 121. Maka X min 3 sama dengan plus minus akar 121, 11. Maka ada dua, X min 3 sama dengan 11, atau X min 3 sama dengan negatif 11. X sama dengan 11, 3 pindah ruas jadi plus 3, X-nya sama dengan 14. Yang ini min 11, 3 pindah ruas jadi plus 3, maka X-nya sama dengan negatif 8. Jadi X-nya sama dengan 14, atau X-nya sama dengan negatif 8. Terakhir yang nomor 4, 2Y min 1 sama dengan kuadrat sama dengan 81. Sama, berarti 2Y min 1 kuadrat pindah ruas jadi plus minus.
akar 81, berarti 2y-1 plus minus akar 81 9. Berarti 2y-1 sama dengan 9 atau 2y-1 sama dengan negatif 9, satunya plus satunya min. Berarti 2y sama dengan 9, min 1 pindah ruas jadi plus 1, 2y sama dengan 10, berarti y nya 10 per 2, y nya 5. Yang kedua, 2y sama dengan negatif 9, min 1 pindah ruas jadi plus 1, 2y sama dengan min 8, berarti y nya min 8 per 2, y nya negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah y sama dengan 5 dan y sama dengan negatif 4. Nah, itu cara nanti menghitung akarnya kalau bentuknya sudah x kuadrat atau x plus p kuadrat. Nah, kalau belum maka kita harus ubah terlebih dahulu. Nah, sekarang bentuknya bentuk umum, yaitu bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini kita gabungkan dengan yang tadi, merubah ke bentuk kuadrat sempurna dengan cara menghitungnya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah koefisien x kuadrat harus sama dengan 1. Nah, nanti kalau belum 1 maka kita harus bagi sehingga x kuadrat koefisiennya adalah 1. Yang kedua, kita bentuk sama dengan konstanta. Jadi bentuknya adalah x kuadrat plus x sama dengan q. Nah, ini adalah konstantanya. Q-nya adalah konstanta. Nah, kalau sudah seperti ini, sisi yang sebelah kiri kita ubah ke bentuk kuadrat tadi. Di awal kan sudah ada x kuadrat plus px. Caranya seperti apa? Sama kayak tadi, kita tambahkan dengan setengah pq kuadrat. Nah, karena ini ada dua ruas, maka nanti yang ruas kanan juga sama, harus ditambah dengan setengah p dikuadratkan. Nah, sama caranya. Nanti yang sebelah kiri ini kita ubah ke bentuk kuadrat seperti awal tadi, menjadi x plus setengah p dikuadratkan. Nah, kita masuk ke contohnya biar tidak bingung. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya ya, dari awal koefisien x kuadrat dibuat sama dengan 1. X kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Koefisien x kuadratnya berapa ini? Sudah 1 ya. Nah, karena nggak ada. Kalau sudah 1 berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Mengubah persamaan menjadi x kuadrat plus px sama dengan q. Berarti disama dengankan konstanta. Konstantanya kita pindah ruas. Berarti x kuadrat min 4x sama dengan 12. Jadi plus ya, karena min. Nah, kalau sudah seperti itu, sisi yang sebelah kiri kita tambahkan dengan setengah p kuadrat seperti yang di awal tadi. Berarti x kuadrat min 4x plus, bagaimana tadi? Setengah dari koefisien x ya, berarti setengah dari min 4 dikuadratkan sama dengan 12. Nah, gini, kalau sebelah kiri ditambahkan setengah dari koefisien x dikuadratkan, maka sebelah kanan juga harus sama. Kita tambahkan dengan setengah min 4 kita kuadratkan agar tidak merubah nilai ya. Berarti ini x kuadrat min 4x plus, atau langsung juga bisa tadi 2 dengan min 4, 2 ya, berarti ini min 2 dikuadratkan, ini otomatis sama. Nah, berarti x kuadrat plus 4x min 2 kuadrat 4, ini juga 4. Nah, bentuknya kuadratnya tadi berapa? X kuadrat. Nah, setelah seperti ini, kita ini ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Ini menjadi x tadi ya,
setengah dari P-nya, berarti setengahnya berapa ini? Min 2. Nah, ini kayak tadi yang di awal, berarti X min 2 kuadrat sama dengan 12 tambah 4, 16. Nah, ini bentuk kuadrat sempurnanya. Setelah seperti ini baru kita selesaikan. Berarti X min 2 kuadrat sama dengan 16. Berarti X min 2 kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar 16. X min 2 sama dengan plus minus akar 16 berapa? 4. Berarti X min 2 sama dengan 4. Yang kedua nanti X min 2 sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan 4. 2 pindah ruas jadi plus 2. X nya sama dengan 6. Yang kedua X min 4 min 2 pindah ruas jadi plus 2. X nya sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. Nah, ini lebih panjang dari pemfaktoran. Contoh berikutnya, tentukan penyelesaian persamaan berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya sama ya. Nomor 1, X kuadrat plus 3X min 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat koefisien X kuadratnya sudah 1 ya. Berarti langsung ke langkah yang kedua. Kita sama dengankan konstanta. Berarti X kuadrat plus 3X sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2. Nah, setelah itu diapakan tadi? Tambahkan dengan setengah koefisien X. Berarti X kuadrat plus 3X ditambah dengan setengah koefisien X nya berapa? 3 dikuadratkan. Yang sebelah kanan juga sama, setengah dari 3 dikuadratkan. Maka yang sebelah sini X kuadrat plus 3X plus 3/2 kuadrat, otomatis ini juga sama. 3 kuadrat berapa? 3/2 kuadrat 9/4. Maka ini juga kita tambahkan dengan 9/4. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk kuadrat sempurnanya. Berapa tadi? Ini ya tambahnya ya. X plus 3/2 kuadrat. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 kali 2 8, yang ini 9. Berarti ini X plus 3/2 kuadrat sama dengan 17/4. Kita selesaikan. Kuadrat pindah ruas jadi apa tadi? Plus minus akar 17/4. X plus 3/2 sama dengan plus minus akar 17, tetap akar 17 per akar 4 2. Nah, kita selesaikan. Berarti X plus 3/2 sama dengan akar 17/2 atau X plus 3/2 sama dengan min akar 17/2. Satunya min, satunya plus. Kita selesaikan. Berarti X sama dengan akar 17/2. 3/2 pindah ruas jadi min 3/2. Berarti X sama dengan, sudah sama-sama 2, berarti jadikan 1 aja. Berarti akar 17 dikurangi 3. Nah, yang sebelah kanan sama ya, min akar 17/2 plus 3/2 pindah ruas jadi min 3/2. Maka X nya sama dengan, sudah sama-sama 2, jadi tinggal dihitung akar min 17 min 3. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Jadi memang agak panjang. Nah, yang nomor 2, 2x kuadrat min 5x min 3. Kita tulis dulu soalnya.
2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, koefisiennya ini berapa x kuadratnya? 2. Maka kita biar jadi 1 kita harus bagi dengan 2. Maka menjadi x kuadrat min 5 bagi 2 5/2x min 3 bagi 2 tetap 3/2 ya, sama dengan 0. Nah, koefisien x nya sudah 1. Langkah berikutnya kita sama dengan konstanta, berarti kita pindahkan ruas. Berarti x kuadrat min 5/2x sama dengan min pindah ruas jadi plus 3/2. Nah, sudah selesai. Langkah berikutnya adalah mengubah ke bentuk kuadrat sempurna. Diingat-ingat urutan angkanya. Tambah apa tadi? Tambah dari setengah koefisien x, berarti min 5/2 dikuadratkan. Maka ruas kanan juga sama, ditambah dengan setengah koefisien x, koefisiennya min 5/2 dikuadratkan. X kuadrat min 5/2x ditambah kalikan ya, berarti min 5/4 dikuadratkan sama dengan 3/2 plus sama pasti min 5/4 dikuadratkan. Berarti ini kalau pengen langsung ke bentuk kuadrat sempurnanya maka langsung saja ya, biar lebih enak. Kita nggak perlu hitung kuadratnya yang sebelah kiri, nanti yang kita hitung sebelah kanan aja. Berarti x berapa ini? Min 5/4. Min 5/4 kuadrat sama dengan 3/2 plus min 5 kuadrat 25/4 kuadrat 16. Berarti x min 5/4 kuadrat sama dengan, samakan penyebutnya jadi 16. 16 bagi 2 8. 8 kali 3 24 ditambah 16 tetap ya, yang ini 25. Kita lanjutkan ke sini. Berarti x min 5/4 kuadrat sama dengan 24 tambah 25 49/16. Kita udah selesai. Sekarang kita pindahkan kuadratnya. Berarti x min 5/4 sama dengan pindah kuadrat, berarti plus minus akar 49/16. X min 5/4 sama dengan plus minus akar 49 berapa? 7, akar 16 4. Ini kebetulan bisa diakar semua. Berarti nanti x min 5/4 sama dengan 7/4. Yang kedua x min 5/4 sama dengan min 7/4. Kita hitung yang sebelah kiri dulu. Berarti x sama dengan 7/4 min 5/4 pindah ruas jadi plus 5/4. Berarti x sama dengan 5, udah sama-sama 4, berarti tinggal kita hitung aja. 7 tambah 5 12/4. Berarti x nya sama dengan 3. Yang sebelah kanan berarti x sama dengan min 7/4 min 5 pindah ruas jadi plus 5/4. Berarti x sama dengan min 7 plus 5 min 2/4. Berarti x sama dengan min setengah. Jadi x nya sama dengan 3. Yang kedua x nya sama dengan min 3. Jadi itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Ini memang caranya lebih panjang daripada pemfaktoran. Baik, itu untuk materinya, silahkan bisa dipelajari. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa di like dan subscribe, dan bisa dibagikan ke teman-teman kalian, barangkali bermanfaat untuk bahan belajar. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.